Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di pelajaran sejarah peminatan. Untuk pelajaran sejarah peminatan kali ini kita meneruskan materi sebelumnya, di mana materi sebelumnya kita telah membahas mengenai politik luar negeri Indonesia, terus juga ASEAN. Ya, sekarang kita akan mempelajari mengenai organisasi regional dan global serta pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia. Ya. Apa kalian tahu arti dari organisasi regional dan organisasi global? Itu apa? Apakah organisasi regional dan organisasi global itu berpengaruh terhadap Indonesia? Kita akan mempelajarinya. Oke. Namun sebelum itu, saya harapkan kalian tetap menjaga protokol kesehatan. Jika kalian keluar rumah, tetap menggunakan masker dan jangan lupa memakai hand sanitizer serta jaga jarak minimal 1 meter. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Ya, berdoa selesai. Oke. Jadi kita di sini akan membahas mengenai organisasi regional dan global serta pengaruhnya untuk Indonesia itu apa? Ya. Organisasi regional dan global. Oke. Saya tadi bertanya mengenai pengertian organisasi regional dan global. Organisasi regional adalah organisasi yang beranggotakan negara dari satu kawasan dan bekerja di kawasan tersebut. Contohnya ASEAN, yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. Sedangkan organisasi global adalah organisasi yang beranggotakan negara-negara di seluruh dunia tanpa ada pembatasan kawasan. Misalnya WHO, ya, atau Organisasi Kesehatan Dunia, WTO, dan lain sebagainya. Itu mengenai pengertian dari organisasi regional dan organisasi global. Nah, di dunia banyak sekali organisasi-organisasi yang terbentuk, apalagi setelah Perang Dunia Kedua selesai. Jadi, organisasi-organisasi yang terbentuk itu kita bagi, kita klasifikasikan menjadi organisasi fakta pertahanan yang pertama. Terus ada organisasi ekonomi. Jadi tadi pertahanan, ekonomi, ya. Ya, berarti ada dua ya, organisasi pertahanan dan ekonomi. Nah, di sini dalam dua klasifikasi tersebut, pertahanan dan ekonomi, itu mencakup organisasi regional dan organisasi global. Nanti kalian bisa mengklasifikasikannya, ya, mana yang organisasi regional, mana yang organisasi global. Seperti itu. Oke, kita akan bahas dulu mengenai yang pertama. Kita akan bahas dulu tentang fakta pertahanan. Mengapa negara-negara di dunia membuat fakta pertahanan, terutama setelah Perang Dunia II selesai? Nah, coba kalian sampaikan pendapat kalian di kolom komentar nanti ya.
Jadi di kolom komentar kalian sampaikan itu mengapa negara-negara di dunia, ya baik itu regional maupun global, ini membuat sebuah organisasi fakta pertahanan. Ya, silakan dituangkan di dalam komentar nantinya. Jadi setiap komentar yang berisi tentang jawaban tersebut akan saya kasih poin 1. Oke. Nah, organisasi fakta pertahanan ini ada 5. Ya. Yang pertama ada NATO, yang kedua ada Pakta Warsawa, yang ketiga ada SEATO, yang keempat ada CENTO, yang kelima ada ANZUS. Nah, kira-kira mana sih yang organisasi regional itu yang mana? Organisasi yang global itu yang mana? Kalau tadi menurut pengertiannya, gitu ya, nanti kalian klasifikasikan, taruh di dalam komentar. Ya, kita akan bahas dulu mengenai NATO. Oke, NATO atau North Atlantic Treaty Organization. Nah, latar belakang terbentuknya NATO itu apa sih? Jadi apakah NATO itu langsung terbentuk atau tidak, ataukah hanya kekhawatiran negara-negara barat, ya, jadi membentuk sebuah organisasi fakta pertahanan? Ya, kita akan bahas itu. Nah, pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah membahas mengenai perang dingin. Ya, mungkin kalian di kelas 2 sudah membahas mengenai perang dunia kedua. Nah, kita mulai dari selesainya perang dunia kedua. Kalian tahu bahwa masyarakat dunia menjadi cukup lega dan merasa aman. Nah, rasa aman itu ternyata hanya sebentar. Mengapa demikian? Karena usai perang dunia muncul perang dingin. Ya, kalian tahu bahwa perang dingin adalah perang dua kekuatan dari USSR, ya, dan Amerika Serikat. Nah, perang dingin kalian sudah tahu bahwa perang dalam bentuk ketegangan sebagai perwujudan dari konflik-konflik kepentingan, supremasi, perbedaan ideologi, dan lain sebagainya. Negara-negara yang terlibat dalam perang dingin bekerja sama dalam bentuk militer untuk membentuk aliansi-aliansi pertahanan sehingga muncul pertahanan tertentu, di mana Amerika nanti akan membentuk NATO. Ya, NATO itu North Atlantic Treaty Organization, sedangkan USSR atau Uni Soviet akan membentuk Pakta Warsawa nantinya. Nah, NATO itu adalah organisasi keamanan yang dibentuk oleh negara-negara yang terletak di wilayah Eropa bagian utara, Samudra Atlantik dengan sekutunya yaitu Amerika Serikat. Nah, latar belakangnya berarti berakhirnya PD2, gitu ya. Jadi sudah saya jelaskan, Eropa Timur mengalami kekosongan kekuasaan. Sehingga Uni Soviet mendirikan negara komunis seperti Bulgaria, Romania, Cekoslovakia, gitu ya. Kan gitu ya. Ada Albania, Hungaria, dan lain sebagainya.
Pada saat itu juga Uni Soviet memperluas pengaruhnya ke Jerman Timur, sementara Jerman Barat telah dikuasai oleh Amerika Serikat. Dengan meluasnya kekuasaan komunis, maka menimbulkan kekhawatiran dari Amerika Serikat dan sekutunya. Nah, itu yang mendasari terbentuknya NATO atau North Atlantic Treaty Organization. Ya, latar belakangnya itu. Jadi secara singkat, yang mendasari terbentuknya NATO adalah kekhawatiran Amerika Serikat dan sekutunya akan perluasan kekuasaan USSR atau Uni Soviet. Atau lebih tepatnya lagi, kekhawatiran Amerika Serikat dan sekutunya akan perkembangan komunis di dunia. Gitu. Itu latar belakang pembentukan NATO. Nah, sedangkan NATO dibentuk tanggal berapa? Nah, NATO terbentuk tanggal 4 April 1949 di Washington DC, ya. Gitu ya. Oleh negara Inggris, Prancis, Belanda, Belgia, Luxembourg, Kanada, Italia, Portugal, Islandia, dan Denmark, serta Norwegia. Nah, tentunya bersama dengan Amerika. Nah, NATO terbentuk 4 April 1949. Negara-negara yang ikut serta tadi itu menandatangani North Atlantic Treaty. Artinya perjanjian gitu ya. Dalam pembentukannya, NATO menerapkan beberapa nilai dasar yang menjadi acuan. Satu, yaitu kebutuhan aliansi. Yang kedua adalah atas nama demokrasi. Yang ketiga adalah kebebasan individu. Yang keempat adalah aturan hukum. Nah, tujuan lain daripada yang diharapkan oleh lahirnya NATO adalah menyelesaikan sengketa secara damai. Satu. Yang kedua, menghapuskan sengketa politik ekonomi internasional. Yang ketiga, menghindari penggunaan kekerasan dan ancaman militer dalam hubungan internasional. Yang keempat, membantu dan membela negara-negara yang tergabung dalam anggota NATO. Ya, sampai saat ini NATO memiliki 28 anggota. Selain negara-negara yang tadi sudah saya sebutkan yang menandatangani North Atlantic Treaty. Sedangkan markas besar NATO ini berada di kota Brussels di Belgia. Ya. Markas besarnya ada di kota Brussels di Belgia. Kita lanjutkan. Ini tujuannya tadi ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, NATO dan pengaruhnya terhadap Indonesia. Apa sih pengaruh NATO terhadap perkembangan di Indonesia? Nah, NATO pada saat terbentuk itu tidak secara langsung, ya, tidak secara langsung berpengaruh bagi bangsa Indonesia. Namun keberadaan anggota NATO seperti Belanda, Amerika, Inggris, ya, jadi sempat mewarnai politik di Indonesia. Jadi situasi politik pada saat itu sangat memanas gitu ya, akibat dari anggota-anggota NATO tersebut. Peristiwa atau kejadian yang bisa melibatkan NATO yang dimaksud di Indonesia umumnya terjadi pada masa demokrasi terpimpin, ya, pada saat itu dipimpin oleh Soekarno.
Contohnya, pada saat perebutan Irian Barat, pada saat PRRI Permesta, ya, pada saat peristiwa J30 SPKI. Nah, pada masa Orde Baru, itu tadi pada masa demokrasi terpimpin, sedangkan pada masa Orde Baru, atas dorongan Amerika Serikat dan Australia untuk membendung penyebaran komunis di Asia Tenggara, Presiden Soeharto membebaskan Timur Timur dari cengkraman Fredilian yang dianggap komunis. Ya. Jadi sudah dimasukkan ke dalam Indonesia, namun pada saat presiden kedua, ya, maaf, pada saat Presiden Habibie berkuasa, Presiden Habibie menyetujui pelaksanaan referendum atas Timur Timur, sehingga menyebabkan wilayah tersebut terlepas dari Indonesia. Oke, itu ya, itu mengenai NATO. Kita akan membahas mengenai Fakta Warsawa. Tadi NATO bentukannya Amerika Serikat. Sekarang kita akan membahas mengenai Fakta Warsawa. Fakta Warsawa adalah aliansi militer negara-negara blok timur di Eropa Timur yang bertujuan mengorganisasikan diri terhadap kemungkinan ancaman dari aliansi NATO. Ya. NATO itu tadi dibentuk pada tanggal berapa? Gitu ya. Ya. Sedangkan latar belakang dari Fakta Warsawa itu apa sih? Latar belakang dari Fakta Warsawa itu ketika Presiden USSR atau Union of Soviet Socialist Republic, ya, itu presidennya pada saat itu dijabat oleh Nikita Khrushchev. Pada tahun 1955, Khrushchev memanfaatkan isu masuknya Jerman Barat ke dalam anggota NATO sebagai propaganda pembentukan fakta-fakta tersebut. Masuknya Jerman Barat ke dalam NATO menimbulkan sebuah ancaman ke negara-negara Eropa Timur. Ya, alasan lain adalah untuk mengimbangi NATO dalam menerapkan diplomasi Timur Barat. Nah, dengan terbentuknya Fakta Warsawa ini mempertegas posisi Uni Soviet sebagai salah satu negara adidaya selain Amerika. Ya, kita bahas pembentukannya. Pembentukan Fakta Warsawa dibentuk 14 Mei 1955 di Warsawa dengan ditandatanganinya Warsaw Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance. Nah, Warsaw Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance ini ditandatangani oleh USSR sendiri, Bulgaria ya, Rumania, Jerman Timur, Hungaria, Polandia, dan Cekoslovakia. Mengapa Warsawa itu dijadikan sebagai tempat penandatanganan? Nah, coba dipikirkan mengapa? Kira-kira karena apa? Ya, coba ditulis di kolom komentar dengan menyebutkan namanya, nomor absen, nanti ada poin 1. Oke. Nah, tujuannya ya, tujuan pasti sebuah organisasi dibentuk ada tujuannya. Tujuannya adalah mengorganisasikan diri, ya, kemungkinan ancaman dari aliansi militer negara-negara barat yang tergabung ke dalam NATO. Ya, sejarah Fakta Warsawa ini dirancang oleh Nikita Khrushchev pada tahun 1955 dan kesepakatan secara resmi pada 14 Mei 1955 di Warsawa, Polandia. Itu ya. Oke, kita lanjutkan. Pengaruh pembentukan Fakta Warsawa terhadap Indonesia, lagi-lagi pengaruhnya apa? Pengaruh Fakta Warsawa terhadap Indonesia ini tidak memiliki pengaruh langsung terhadap Indonesia.
Hanya saja pada masa demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno pernah dekat dengan USSR sebagai pemimpin Pakta Warsawa. Jadi Uni Soviet itu kan sebagai pemimpin Pakta Warsawa, sedangkan Presiden Soekarno adalah presiden kita dan mereka itu dekat gitu ya. Ya. Karena kedekatan mereka, Uni Soviet ini memberikan bantuan ya, dengan bantuannya pembelian dengan sistem pembayaran jangka panjang. Ya. Bantuannya berupa apa? Peralatan militer yang sangat luar biasa banyaknya dan besar sebagai persiapan konfrontasi menghadapi Belanda. Nah, kekuasaan militer di Indonesia pada saat itu dianggap sebagai nomor satu di Asia. Namun ketika PKI bangkit dan menjadi kekuasaan politik utama di Indonesia, peran Uni Soviet digeser Tiongkok, apalagi menjelang peristiwa J30S PKI tahun 1965. Setelah pengaruh dari Pakta Warsawa terhadap Indonesia, kita akan bahas mengenai runtuhnya Pakta Warsawa. Ya, tidak seperti NATO bahwa Pakta Warsawa ini runtuh ya. Kalau NATO sampai sekarang tidak runtuh gitu. Nah, runtuhnya Pakta Warsawa ini disebabkan oleh faktor berikut ya. Satu, Pakta Warsawa berperan sebagai sandaran bagi rezim komunis Eropa Timur yang tidak populer. Dukungan rakyat terhadap sistem komunisme ini sangat kecil sekali. Ya, sehingga semakin tahun anggotanya semakin sedikit. Yang kedua, berkuasanya orang-orang non-komunis di negara-negara anggota Uni Soviet membuat Pakta Warsawa semakin melemah. Yang ketiga, meskipun Uni Soviet menginginkan Pakta Warsawa tetap berdiri, namun ancaman runtuhnya Pakta Warsawa ternyata berasal dari dalam organisasi itu sendiri. Negara-negara yang tergabung dalam Pakta Warsawa itu takut akan terjadi serangan dari Uni Soviet. Lalu Moskwa sendiri meninggalkan Pakta Warsawa tersebut. Hal ini dipicu oleh kesulitan-kesulitan ekonomi akibat ketidakmampuan menanggung beban pengeluaran militer yang berlebihan. Menteri Luar Negeri Edward Schwarze ya, misalnya pernah menyimpulkan Eropa Timur telah menjadi beban bagi Moskow. Dengan menunjukkan pada situasi-situasi yang digambarkan tersebut, para menteri luar negeri dan pertahanan negara-negara yang tergabung dalam Pakta Warsawa mengadakan pertemuan pada 25 Februari 1991 di Hungaria guna mengakhiri pakta tersebut. Pada 1 Juli 1991, Pakta Warsawa secara resmi berakhir dan yang bersamaan dengan gelombang revolusi demokratis di Eropa Timur dan bubarnya Uni Soviet. Oke, kita lanjutkan ke CENTO atau Central Treaty Organization. Oke, kita telah membahas dua organisasi yaitu NATO dan Pakta Warsawa. Sekarang kita akan membahas mengenai CENTO. Untuk CENTO, ANZUS, ya, SEATO. Ya, silakan nanti kalian melihat video yang sudah saya share di materi. Ya, lalu kalian simpulkan ke dalam buku catatan. Atau kalian rangkum ke dalam buku catatan, lalu kalian foto dan kirim ke Google Classroom, begitu ya. Nah, jangan lupa pertanyaan-pertanyaan tadi ya yang ada di dalam penjelasan kalian jawab di kolom komentar, itu menjadi nilai tersendiri untuk kalian ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan. Jika ada yang bertanya silakan
Tulis di kolom komentar ya dengan menyebutkan nama, kelas, dan nomor absen. Oke, jangan lupa jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.